wabarakatuh. Selamat datang di Podcast kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Munif dengan NIM 210380. Saya Kurantul Ayun, NIM 21030293. Saya Siti Aisyah, NIM 21030378. Dan saya Ahmad Adi Wantoro dengan nomor NIM 210300110. Dan saya Jafali Dayatullah dengan nomor NIM 2103035. Nah, tema kali ini kita membahas tentang manusia silver yang ada di kawasan Jember. Nah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Erdino Sagara dan Ibu Emi Julaiho selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sesuai dengan tema yang kita diskusikan kali ini, yaitu tentang manusia silver. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada pendapat tentang manusia silver itu seperti apa. Kita mulai dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang paham manusia silver itu bagaimana? Silakan teman-teman, mungkin ada yang tahu. Baik, saya dulu ya. Kalau menurut saya tuh kan di Jember Kota tuh kan banyak ya Mas. Ada di lampu merah tuh kan biasanya. Kalau menurut saya sih itu wajar karena kenapa? Itu untuk menafkahi mereka sendiri. Di sisi lain harus harus menafkahi, terus di sisi lain itu kan berbahaya. Soalnya itu yang dibuat cat di tubuhnya itu kan berbahaya itu Mas. Bisa mengakibatkan iritasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih itu kreatif, tapi itu mengganggu kepada kesehatan mereka. Jadi seperti itu. Terima kasih buat teman sahabat Ahmad. Jadi itu dari kayak definisi dari teman kita, jadi Ahmad. Mungkin dari yang lain, Mas Jafar, tentang manusia silver itu bagaimana? Ya, menurut saya sih ada dampak positif dan negatifnya. Ya, mungkin dari sisi positifnya kita sebagai pengendara kan bisa terhibur dengan adanya manusia silver di lampu merah, di sekitar jalan, menghibur. Dan juga negatifnya juga terdampak pada dirinya, pada manusia silver itu sendiri, kan berbahaya. Mungkin ada seperti ambulan atau apa pengendara yang terburu-buru lintas manusia silvernya itu keadaan lalai atau apa, mungkin kena kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi itu dari Mas Jafar. Sekarang kita beralih ke teman yang mungkin dari Mbak Ayun, silahkan. Menurut saya sangat berbeda dengan pendapat kalian berdua ya. Kalau menurut saya manusia silver itu harusnya dilarang. Soalnya kenapa? Soalnya mereka itu kan masih seusia kita, masih sehat, masih bugar. Nah, itu tuh kalau cari pekerjaan kan apa ya, masih bisa gitu. Banyak juga orang tua yang menafkahi keluarganya kayak jualan apa sapu, apa es gitu, kan masih bisa gitu. Itu sih menurut saya harusnya dilarang gitu. Soalnya mengganggu kendaraan juga. Ya, itu dari teman kita Ayun. Terus yang terakhir kita dari teman Aisyah, silahkan. Kalau menurut saya tentang manusia silver itu ya kita beri kesempatan kedua lah gitu. Soalnya kan mereka juga apa ya, mencari rezeki, tapi itu dengan cara yang salah gitu kan. Soalnya itu kan apa ya, oknumnya itu kayak apa ya, gak berpendidikan gitu. Kalau dilanggar kan enak, jadinya ke apa ya, keamanan dan kenyamanan masyarakat itu bisa apa ya, terjamin gitu. Kalau misalnya manusia silvernya gitu. Nah, itu dari teman-teman, dari definisi teman-teman, berarti dari definisi mereka kan beda-beda. Jadi yang bisa saya tangkap, manusia silver ini kan anggapannya rata-rata mereka masih di bawah umur. Nah, dengan kata lain mereka kan mencari rezeki. Cuma cara mereka itu kayak bertentangan dengan aturan pemerintah. Jadi itu. Nah, terima kasih buat teman-teman. Dan sisi selanjutnya, bagaimana sih tanggapan kalian manusia silver itu? Apa kita biarkan, apa kita larang? Nah, silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau. Baik, ada saran deh Mas, sedikit saran mungkin.
Nah, menurut berita kemarin yang beredar itu bahkan ada anak kecil loh mas, kayak usia masih balita itu sama orang tuanya juga dicat tuh mas, juga dicat. Nah setelah itu pengamennya sudah selesai, itu kan untuk membersihkannya harus pakai bensin. Nah itu membersihkannya pakai bensin menurut berita kemarin, tapi alhamdulillah sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Jadi setelah dikupas-kupas itu catnya yang menempel di kulit itu terjadi kayak kebakaran itu mas, luka kebakaran. Nah itu menurut saya itu harus ya begitu sih, harus diberhentikan. Mungkin kayak pemerintah itu dicarikan solusi yang lain, disediakan mungkin lapangan pekerjaan atau dicari solusi yang lain. Nah seperti itu. Kalau dari masyarakat sendiri ya ikut membantu gitu sih mas menurut saya. Ya betul juga, mungkin dari teman-teman yang lain. Mas Irfan? Yo, kalau aku sih sama dengan Mas Ahmad, di apa, dilarang lah kayak ada manusia silver gitu. Ya, soalnya pernah ada di kejadian di Jember itu, di daerah Gelada Kembar itu, oknum manusia silver itu apa, bentrok sama warga di sana. Mungkin ada cekcok gitu, ada yang nggak setuju, dan manusia silvernya itu tetap masih berkeliaran gitu. Jadinya di wilayah Gelada Kembar itu sudah diampur semua sama Satpol PP. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Patayang, silakan. Oh ya, kemarin itu ada berita di Instagram info Jember. Nah, di situ kan ada itu loh, operasi manusia silver sama yang main angklung itu mau dibubarkan. Karena apa? Karena mengganggu masyarakat. Gitu. Sedangkan mereka kan masih sehat semua, bisa bekerja yang lain kan. Nah, itu sih menurut aku harusnya dilarang. Dan untuk Mbak Aisyah, bagaimana pendapat tentang manusia silver itu dilarang apa tidak dilarang, apa dibiarkan? Ya kalau menurut saya harus dilarang sih, tapi harus dilarang. Soalnya itu kan ya kembali dengan nantinya Mbak Yun ya, itu kan masih sehat, masih seumuran gitu ya. Tapi kan apa ya, mereka bukan orang yang tidak mampu ya, ada orang sebagian, ada yang orang nggak mampu, ada yang mampu gitu. Soalnya apa, naik sepeda aja itu ada yang sepeda apa sih? Oh sampai bagian bagus gitu ya. Iya, pakai yang bagus gitu kan, berarti kan Mampu dia. mampu dia. Oh, berarti ditangkapnya itu dia tuh padahal orang mampu, tapi sebetulnya kayak dia merantau kemana jadinya sebagai manusia silver. Baik, itu juga jawaban dari teman-teman terkait bagaimana tanggapan teman-teman kayak manusia silver itu dilarang atau diabaikan. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap dari teman-teman tentang pendapatnya teman-teman, manusia silver itu bagaimana cara pemerintah menyikapi manusia silver yang beredar saat ini kan. Nah terus bagaimana pemerintah untuk menyikapi apa yang dirasakan juga tentang manusia silver. Jadi alhasil mungkin ini jadi acuan bagi teman-teman, kalau misalkan kita ya peka gitu lah, kita juga bisa langsung speak up ke pemerintah gitu. Sehingga mereka terjun langsung bagaimana mereka melihat manusia silver itu bagaimana terus kayak manusia silver itu kerjanya apa aja. Yang kita tahu kan kerjaan manusia silver itu kan kita yang tahu hanya cuma mereka ngemis di lampu merah kan. Nah sebetulnya tidak, dari yang saya lihat di koran Indo, koran news itu ya, manusia silver itu bukan hanya mengemis, juga mereka kayak bermain musik tapi mereka kostumnya pakai manusia silver gitu. Nah, jadi itu saja mungkin dari tentang diskusi kita tentang manusia silver yang ada di kawasan Jember. Nah, saya selaku moderator terima kasih buat teman-teman sudah mau menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Dan selanjutnya saya Muhammad Abdul Munif mengundurkan diri, dan teman saya silakan. Saya Quratul Ayun, saya Siti Aisyah. Dan saya Ahmad Adi Wantoro.
Dan saya Jahal Hidayatullah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.